Approximating the Distance Between Two People. Buku kelima seri Hyoka, karya Yonezawa Honobu. Prolog, terlalu jauh untuk sekedar berlari. Bagian 1. Posisi sekarang, titik 0 km. Sesuai dugaanku, hujan tidak turun. Padahal aku sudah berdoa sampai seperti itu. Doaku tahun lalu juga tidak kesampaian. Dengan kata lain, berdoa meminta hujan adalah hal yang sia-sia. Karena sudah paham hal itu, tahun depan mungkin akan kutunggu saja saat-saat seperti ini dengan ikhlas. Kalau tidak perlu dikerjakan, lebih baik tidak usah dikerjakan. Tapi, kalau harus dikerjakan, lakukan dengan praktis. Hari ini, Oreki Hotaro sadar bahwa berdoa meminta hujan adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Sekitar 1.000 murid SMA Kamiyama yang tersebar di lapangan sudah menghilang sepertiganya. Mereka telah berangkat menjauh ke sana, tanpa sadar sebentar lagi akan melakukan pekerjaan berat yang tidak menghasilkan apa-apa. Akan tetapi, aku tidak akan bersimpati, karena setelah ini aku pun akan mengikuti jalan yang sama. Bersamaan dengan suara melengking yang memekakkan telinga, aku paham bahwa tombol megafon telah ditekan. Lalu, perintah pun diturunkan. Kelas 3 sudah selesai. Kelas 2A segera maju. Seolah ditarik sesuatu, teman-teman sekelasku bergerak menuju posisi yang ditentukan. Di tengah kami juga ada yang wajahnya bersinar penuh semangat. Namun, sebagian besar menunjukkan raut pasrah yang terkesan khusyuk. Kurasa wajahku juga kurang lebih seperti itu. Sebuah garis digambar dengan kapur. Di ujung garis itu, ada seorang anggota seksi pekerjaan umum yang memegang pistol. Pada raut wajahnya, tak terlihat adanya tekad sebagai seorang eksekutor yang menentukan berbagai keputusan. Jika dilihat dari wajahnya yang masih seperti murid SMP, kemungkinan besar dia murid kelas 1. Dia terus menatap stopwatch, tak membiarkan kesalahan sedetik pun. Pada akhirnya, dia hanya menuruti perintah yang diberikan, serta tak memikirkan apa arti tindakannya terhadap kami. Andai pun dia memikirkannya, paling-paling cuma, ini bukan salahku, ada orang yang menyuruhku. Aku hanya melakukan tugas yang diberikan kepadaku, jadi ini bukan keinginanku, apalagi tanggung jawabku. Mungkin hanya itu yang dia pikirkan dengan serius, karena itulah dia bisa melakukan perbuatan kejamnya ini tanpa ekspresi. Perlahan dia mengangkat pistolnya. Apakah saat ini pun tidak akan turun hujan besar yang menjadi fenomena baru dalam sejarah dunia meteorologi? Akan tetapi, langit bulan Mei sangat cerah. Cuaca pun sejuk sampai-sampai membuatku kesal. Kalau sudah begini, mengapa tidak ada rubah yang menikah saja sekalian? Bersiap. Ah benar, bukannya tadi aku baru sadar. Surga tidak akan menjawab doaku. Aku tidak punya pilihan selain membuat jalanku sendiri. Pada akhirnya, sampai saat terakhir pun, anggota seksi pekerjaan umum ini tidak mengangkat wajahnya dari stopwatch. Dia meletakkan jarinya yang ramping di atas pelatuk. Bubuk mesiu meledak. Asap putih keluar dari moncong pistol. Pertandingan ini memperebutkan piala Hoshigaya SMA Kamiyama. Akhirnya kelas 2A diperintahkan untuk mulai berlari. SMA Kamiyama dikenal dengan klub-klub budayanya yang aktif, sampai-sampai merepotkan untuk menghitung jumlah klub budaya yang ada. Kalau tidak salah, jumlahnya sudah lebih dari 50. Festival budaya musim gugur diadakan selama 3 hari, yang jika dipikir-pikir dengan kepala dingin, rasanya antusiasme mereka akan sedikit berlebihan. Di sisi lain, acara turnamen olahraga juga tidak diabaikan.
Meski tak muncul atlet yang bisa ikut serta dalam pertandingan antar sekolah SMA, ku dengar ada tradisi yang lumayan kental di antara klub-klub bela diri. Setelah festival budaya, festival olahraga yang sederhana pun dibuka. Kemudian diikuti turnamen bola pada awal tahun ajaran yang baru. Itu sama sekali tidak sulit. Walau aku tak berpikir akan senang hati berpartisipasi, aku masih bisa menerima peran sebagai receiver dalam pertandingan voli atau berlari sejauh 200 meter dalam lari estafet. Kalau dibutuhkan, akan kutunjukkan aku bisa membuat wajah puas penuh tawa karena telah mengucurkan keringat. Yang tidak bisa membuatku tertawa adalah ketika aku disuruh untuk berlari lebih jauh daripada jarak itu. Contoh nyatanya adalah saat disuruh berlari hingga 20.000 meter. Setiap tahun, turnamen lari jarak jauh SMA Kamiyama berlangsung pada akhir Mei. Nama resminya adalah Piala Hoshigaya. Nama itu katanya diambil dari seorang alumnus yang pernah mengukir namanya dalam rekor sebuah acara maraton jarak jauh di Jepang. Namun, tidak ada seorang pun yang menyebut turnamen ini dengan nama tersebut. Berbanding terbalik dengan festival budaya yang disebut Festival Kanya, yang bukan merupakan nama resmi Piala Hoshigaya, pada akhirnya hanya disebut sebagai turnamen maraton. Dalam kasusku, sahabatku yang bernama Fukube Satoshi selalu menyebutnya sebagai Piala Hoshigaya sampai aku pun akhirnya terbawa. Mungkin aku seharusnya bersyukur karena jarak dalam turnamen maraton lebih pendek dibandingkan maraton sungguhan. Tetapi ternyata aku memang benar-benar menginginkan hujan turun. Yang ini juga kudengar dari Satoshi. Sepertinya karena berhubungan dengan izin penggunaan jalan umum, acara ini akan dibatalkan alih-alih ditunda. Ditambah lagi, saat itu dia juga berkata seperti ini. Tapi ajaib ya, sejauh yang tercatat, Piala Hoshigaya belum pernah sekalipun dibatalkan. Pasti karena ada pelindungan dari atlet Hoshigaya ya. Tidak salah lagi, Hoshigaya itu pasti bukan orang baik karena biar bagaimanapun kegiatan ini bertentangan dengan prinsip hemat energiku. Kaos lengan pendek putih, celana pendek yang warnanya ada di antara merah dan ungu, sepertinya ini disebut warna merah anggur. Anak perempuan mengenakan legging berwarna sama. Di dada kaos terdapat bordiran logo sekolah, di bawahnya dijahit kain kecil bertuliskan kelas dan nama keluarga. Benang jahit dari kain bertuliskan 2A Oreki yang dipasang pada awal tahun ajaran baru sudah berjumbai dalam waktu singkat. Menjahit nama sendiri dengan ogah-ogahan rupanya adalah hal yang buruk. Pada akhir Mei, hujan tidak terlalu banyak tercurah untuk disebut sebagai musim penghujan. Syukurlah, penyelenggara sudah mempertimbangkan agar pertandingan ini selesai pada hari Jumat, agar semua orang bisa berlibur pada hari Sabtu dan Minggu. Karena dimulai pukul 9 pagi, udaranya masih terasa agak dingin. Namun, bersamaan dengan meningginya matahari, nantinya aku pasti akan berkeringat. Selain gerbang sekolah, ada pintu keluar lain di lapangan. Para murid kelas 2A berlari keluar lewat situ. Selamat tinggal SMA Kamiyama, ayo kita bertemu lagi setelah berlari 20 km. Kasarnya, rute Piala Hoshigaya adalah memutari bagian belakang sekolah. Namun, karena area pegunungan di belakang SMA Kamiyama jauh memanjang hingga sekitar gunung Kamikakiuchi yang selalu diselimuti salju sepanjang tahun, kalau sampai benar-benar memutari belakang sekolah, namanya sudah bukan lari jarak jauh, tetapi lari sambil mendaki gunung. Aku paham lintasannya. Kami akan berlari sedikit mengikuti sungai yang mengalir di depan sekolah. Lalu masuk ke bukit di perempatan pertama dengan jalan menanjak. Jalan menanjak yang tak curam akan terus berlanjut selama beberapa saat. Lalu kecuramannya lama-kelamaan akan bertambah. Selanjutnya akan menjadi bukit penghancur jantung ketika sudah mendaki puncak. Setelah menanjak, jalanan akan menukik tiba-tiba. Turunan ini selain curam juga jauh lebih panjang dari yang kubayangkan. Jika aku ceroboh, lututku bisa terluka. Begitu selesai menuruni lereng itu, bentangan pemandangan pedesaan sedikit terbuka.
Rumah penduduk pun seharusnya bisa terlihat sedikit demi sedikit. Secara garis besar, sudah tak ada lagi tanjakan, tetapi jalur lurus yang terus berlanjut tanpa akhir itulah yang paling melelahkan mental. Jika terus maju sampai ujung jalanan yang datar itu, kami akan melewati bukit lagi. Tetapi, lereng yang akan dilalui kali ini tidak securam sebelumnya. Hanya saja, jalanan menjadi berkelok-kelok dan karena berkali-kali melewati tikungan tajam, kecepatan lari pun jadi terganggu. Setelah melalui itu, kami akan sampai ke bagian timur Laut Kamiyama, masuk ke wilayah yang disebut Jinde. Rumah Citanda ada di sekitar sini. Di sini kita akan mengikuti sungai kecil, lalu sampailah ke jalan yang menurun. Dari situ kami akan melewati lembah, lalu akan kembali lagi ke area kota. Namun, karena tidak mungkin juga berlari di tengah jalanan yang dilalui mobil, kami akan sedikit melewati jalan belakang. Begitu melewati depan kuil Arekushu, SMA Kamiyama akan terlihat dari balik gedung rumah sakit Rengau yang berwarna putih khas rumah sakit. Tahun lalu, aku juga ikut berlari. Aku paham semua lintasan dari awal sampai akhir. Namun, memahami lintasan tidak berarti mengurangi jaraknya. Menurutku, jika sudah tahu kesimpulannya, prosesnya wajib dipangkas. Meskipun mustahil, kita seharusnya memilih cara yang paling optimal. Secara konkret, jika harus bergerak sejauh 20 km, aku ingin menyarankan untuk menggunakan sepeda atau bus saja. Sayangnya, pemikiran yang rasional seperti ini tidak akan diterima. Pertama-tama, jalanan di sisi sungai. Tiba-tiba aku disuguhi kesulitan di sini. Meskipun sebagian besar rutenya adalah daerah gunung yang sepi kendaraan, hanya jalanan di sisi sungai ini yang menembus ke wilayah kota. Karena itulah sesekali mobil akan lewat. Ditambah lagi, yang membatasi trotoar dengan jalur cepat hanyalah sebuah garis putih tanpa ada pembatas jalan. Karena itu, agar tidak menyebabkan kemacetan di sini, waktu start dibedakan berdasarkan kelas dengan memberi jeda waktu. Teman-teman kelas 2A membentuk barisan panjang yang sempit agar tidak melewati garis putih. Sepanjang lintasan sejauh 20 km ini, hanya disinilah orang yang larinya cepat maupun lambat harus berlari dengan kecepatan sama. Jika tidak, akan ada yang keluar ke jalur mobil. Tahun lalu masih diizinkan keluar sedikit dari garis, tetapi tahun ini kami diperingatkan dengan tegas untuk menjadi satu barisan. Hal ini adalah pencegahan atas kasus murid kelas 3 yang tertabrak mobil di kota kemarin. Berkat kejadian itu, tak ada yang lebih sulit dibandingkan berlari sambil berdesak-desakan. Panjang jalan ini kurang lebih 1 km. Kami melaju dengan cukup santai, jogging ringan. Perjalanan ke depan masih panjang. Ya, anggap saja ini sangat cocok sebagai pemanasan. Segera setelah melalui 1 km itu, lintasan berbelok ke arah kanan. Rute akan terpisah dengan jalan yang menuju bagian dalam kota dan lanjut mendekati bagian belakang sekolah. Dari sinilah jalan menanjak dimulai. Barisan pun rusak, seolah dipenuhi rasa frustasi akibat tidak bisa berlari sesuai kecepatan sendiri. Para pecinta olahraga di kelasku pun langsung keluar dari barisan. Beberapa grup murid perempuan juga langsung terbentuk. Sepertinya mereka telah berjanji untuk berlari bersama-sama. Lalu aku pun menurunkan kecepatan. Aku semakin menurunkan kecepatanku. Walau kecepatanku seperti hampir berjalan, aku masih berlagak seperti orang berlari. Aku merasa bersalah pada atlet Hoshigaya, tetapi aku tidak punya waktu luang untuk berlari lepas. Ada hal yang harus kupikirkan selagi berlari sejauh 20 km ini, dan sekarang hanya tinggal 19 km lagi. Sekitar 100 meter setelah memasuki jalan menanjak, ada suara yang menyapaku dari belakang. Ketemu, Hotaro. Aku tidak menoleh. Si pemilik suara seenaknya menjajari langkahku. Lalu orang itu, Fukube Satoshi, turun dari sepeda yang tadinya dia naiki. Bila dilihat dari jauh, dia terlihat seperti cowok cantik yang tidak jelas laki-laki atau bukan.
Namun aku terkejut ketika melihat perbedaan wajahnya di album kelulusan SMP yang tak sengaja kulihat belum lama ini. Tentu saja bukan berarti struktur wajahnya jadi terlihat berubah drastis begitu saja. Tetapi tampaknya wajahnya telah menjadi wajah laki-laki dalam kurun waktu 1 tahun ini. Karena aku selalu bertemu dengannya. Kira-kira 2 hari dalam 3 hari, aku tidak pernah menyadarinya. Tahun ini, Satoshi menjadi wakil ketua seksi pekerjaan umum. Piala Hoshigaya ini diurus oleh seksi pekerjaan umum, dan mereka boleh tidak berlari. Sebelum maraton dimulai, mereka seharusnya sudah diposisikan di sepanjang lintasan terlebih dahulu. Satoshi mengenakan helm kuning sembari mendorong sepeda gunung yang juga adalah hobinya. Melirik ke arahnya, aku berkata, "Memangnya tidak apa-apa kau kabur dari pekerjaanmu?" "Tidak apa-apa, aku sudah memastikan start berjalan dengan lancar. Lagi pula, aku baru akan kembali bertugas setelah orang terakhir mencapai garis finish." "Terima kasih kerja kerasnya." Aku menyuarakan rasa terima kasihku kepada wakil ketua seksi pekerjaan umum yang tidak perlu berlari ini. Karena aku sudah tahu dia punya tugas untuk mengecek para anggota seksi pekerjaan umum di setiap titik lintasan. Setelah ini, dia akan pergi ke sana kemari di sepanjang lintasan 20 km ini dengan sepeda gunungnya. Demi menerima laporan ada atau tidaknya kejadian yang tak terduga. Satoshi mengangkat bahunya. "Yah, karena aku tidak benci bersepeda, tidak masalah untukku sih. Tapi sebenarnya ini tugas yang tidak ada gunanya kalau kami boleh menggunakan ponsel." "Sekarang kau bilang begitu." "Betul juga ya. Kita tidak bisa berasumsi bahwa semua murid membawa ponsel. Tetapi, jika nyatanya benar-benar ada orang yang terluka, bagaimanapun kita akan meminta bantuan menggunakan telepon. Dasar, kita butuh restrukturisasi organisasi berdasarkan keadaan nyata di lapangan." Setelah mengkritisi kelakuan dalam organisasi seksi pekerjaan umum, dia memperlihatkan wajah yang serius. "Lalu, apa kau punya sedikit saja gambaran?" Sambil menggerakkan kakiku dengan lambat, aku menjawab hati-hati. Aku masih tidak mengerti apapun. "Mayakah?" Dia menyebut satu kata itu dan tidak melanjutkan lagi. Karena aku sudah bisa memprediksi kalimat lanjutannya, sebagai gantinya aku yang menyelesaikannya. Wajar kalau dia mencurigaiku. Tidak kok, sepertinya dia tidak berpikir itu adalah ulah Hotaro. Mungkin terdengar seperti menjelekan sih, tapi dia bilang, "Aku tidak bisa membayangkan dia melakukan sesuatu. Dia itu orang yang tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu sendiri." Begitu katanya. Tawa getir terlepas dari mulutku. Memang kedengarannya seperti apa yang akan dikatakan Ibara, dan pada kenyataannya itu benar. Kemarin aku sama sekali tidak melakukan apapun. Akan tetapi, jika dia sampai berpikir seperti itu, Ibara pasti cukup dibuat kebingungan. Kalau bukan aku, berarti dia. Satoshi mendesah dengan keras. Kalau bukan aku, hanya ada satu orang. Aku mengingat kejadian kemarin. Bagian 2. Masa lalu. 1 hari yang lalu. Sepulang sekolah, aku membaca buku di ruang klub. Novel sejarah ini bercerita tentang seorang pemuda yang nantinya akan menjadi mata-mata terkenal. Karena kisahnya lebih menarik dari prediksiku, tak seperti biasanya, aku pun tenggelam di dalamnya. Di SMA Kamiyama yang memiliki banyak klub kebudayaan, setiap tahunnya ada klub yang menghilang dan muncul perpindahan ruang klub setiap awal tahun ajaran baru adalah hal yang wajar. Namun, klub sastra klasik tetap ada di ruang geologi. Meskipun aku tidak punya maksud untuk terikat dengan ruang ini, konsep tempat duduk yang biasanya pun muncul bila setahun penuh kami menggunakan ruangan ini. Aku biasanya mengambil kursi baris ketiga dari belakang, nomor 3 dari jendela yang mengarah ke lapangan. Saat aku menghela napas dan mengangkat wajah untuk beristirahat setelah menyelesaikan satu bab novel, pintu digeser terbuka. Ibara mengangkat alisnya.
dan masuk dengan ekspresi yang terlihat ragu-ragu. Ibara Mayaka sedikit berubah sejak naik kelas 2. Yang paling jelas ku ketahui adalah pengunduran dirinya dari klub manga tempat dia juga bergabung. Alasan Ibara adalah karena dia sudah lelah. Dari ekspresi di wajah Satoshi yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, kelihatannya masih ada alasan lain. Tetapi aku tidak bertanya. Aku tidak berpikir bahwa penampilannya berubah. Jika kita melemparnya ke kerumunan murid kelas 1 dan meminta orang untuk menunjuk mana yang kelas 2, mungkin dari 100 murid takkan ada seorang pun yang menunjuk Ibara. Akhir-akhir ini dia menggunakan jepit rambut. Walau sebenarnya aku tidak menyadarinya sampai Satoshi dan kawan-kawan membahasnya. Di dalam ruang klub hanya ada aku dan satu orang lainnya, padahal sampai tadi ada 3 orang. Ibara bertanya, "Hei, apa ada sesuatu?" "Tidak." Yang bergumam seperti itu adalah Chitanda. Melanjutkan tahun sebelumnya, Chitanda Eru adalah ketua klub sastra klasik. Karena dia pasti tidak memotong rambutnya, mungkin sekarang sudah sedikit lebih panjang. Ibara menoleh ke arah lorong, lalu sedikit memelankan suaranya. "Tadi di sana, aku berpapasan dengan Hina-chan. Katanya, dia tidak akan masuk klub." Matanya merah tadi. Apa dia habis menangis? Chitanda terperangah. Lalu tanpa menjawab pertanyaan, perlahan bergumam, "Begitu ya." Aku tidak paham apa yang telah terjadi. 1 tahun berlalu, kami menjadi murid kelas 2, dan anak-anak baru pun masuk. Klub sastra klasik juga membuka penerimaan anggota baru. Meskipun banyak hal telah terjadi, kami berhasil menangkap 1 anggota baru. Ohinata Tomoko telah menyerahkan formulir keanggotaan sementara dan tinggal menyerahkan formulir keanggotaan permanen setelah itu. Agar benar-benar bisa bergabung, dia sudah akrab dengan Ibara dan juga sering berbicara sambil tertawa dengan Chitanda. Meskipun dia anak yang sedikit berisik, aku tidak melakukan hal yang kejam terhadapnya. Waktu itu semua orang berpikir bahwa Ohinata akan benar-benar bergabung ke klub tanpa masalah. Namun kelihatannya semua orang lupa bahwa setelah formulir sementara masih diperlukan formulir keanggotaan permanen. Tiba-tiba saja dia bilang tidak akan masuk klub. Apakah dunia telah terbolak-balik dalam kurun beberapa puluh menit ketika aku membaca buku? Chitanda menghadap Ibara. Dengan bibir yang bergetar, sekali lagi dia berkata, "Begitu ya?" Dia mengulanginya dengan sekuat tenaga. Ibara sepertinya ingin menanyakan apa yang terjadi, tetapi dia menelan kembali kata yang ingin diucapkan. "Chi-chan, kok tidak apa-apa? Ada apa?" "Ternyata memang ini salah saya." "Apanya?" "Kalau tentang anak itu, ini bukan salah Chi-chan. Dia sendiri tadi yang bilang begitu." "Tidak, maaf, saya mau pulang." Setelah menghentikan pembicaraan secara sepihak seperti itu, Chitanda meraih tasnya, lalu berlari keluar dari ruang geologi. Aku hanya menatapnya. Ibara yang menatap Chitanda pergi, berbalik ke arahku. Dengan wajah tanpa ekspresi dan tanpa tedeng aling-aling, dia bertanya, "Terus sebenarnya ada apa?" Aku hanya bisa membuka mulut dan menggeleng-geleng. Bagian 3. Posisi sekarang, 1,2 km. Ada banyak klub, tetapi jumlah murid baru terbatas. Perekrutan murid baru SMA Kamiyama pada bulan April sangatlah sengit. Tahun lalu, aku mengabaikan semua hal itu karena tidak punya keinginan untuk masuk ke klub manapun. Tetapi tahun ini, aku menempatkan diri di dalam pusaran itu. Setelah mengalaminya langsung, aku akhirnya paham perekrutan anggota klub adalah perang sengit. Karena kami harus berebut membujuk para murid baru yang tidak mengerti apapun. Sedikit banyak ada masalah yang terjadi. Mungkin merupakan salah anak itu sendiri karena tidak bisa menolak apa yang sebenarnya tak dia inginkan. Tapi sepertinya ada juga klub yang hanya mementingkan jumlah murid yang masuk, sampai-sampai melakukan pemaksaan kehendak.
Sekolah tidak bisa membiarkan klub-klub seperti itu merajalela. Karena itulah tahap masuk klub dibagi menjadi 2 cara, yaitu anggota sementara dan anggota permanen. Sebagai cara untuk memastikan apakah murid itu benar-benar ingin masuk klub atas keinginannya sendiri atau bukan. Jadi, jika mereka tidak mengumpulkan formulir keanggotaan permanen secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Lalu batas terakhir pengumpulan formulir itu adalah akhir minggu ini. Hari ini tenggatnya. Setidaknya akan kupastikan. Karena tidak mengumpulkan formulir keanggotaan permanen bukan berarti dia tidak bisa masuk klub ini lagi untuk yang kedua kalinya kan? Tentu saja, klub di SMA Kamiyama bisa dimasuki kapanpun dan bisa berhenti kapanpun, semuanya bebas. Setelah berkata seperti itu, Satoshi menambahkan dengan ragu. Tapi karena anggaran klub ditentukan berdasarkan jumlah anggota setelah masa penerimaan keanggotaan sementara selesai, faktanya orang tidak akan senang jika ada yang keluar atau masuk setelah lewat masa itu. Lalu daripada itu, aku tahu. Masalahnya bukan soal proses administrasi. Seharusnya hal itu langsung kami tangani ketika sebuah masalah tampak akan merebak. Mengesampingkan 2 orang yang bersangkutan, yaitu Hinata dan Chitanda yang telah pulang dan tak ada niatan untuk menyelesaikannya. Bahkan lewat sehari saja sudah termasuk terlambat. Apalagi ketambahan Sabtu dan Minggu. Keluarnya Hinata dari klub akan menjadi sebuah kepastian yang tidak mungkin diubah lagi. Hari ini tidak ada kelas lagi setelah piala Hoshigaya selesai. Meski seharusnya ada homeroom pun, saat itu sudah waktunya pulang sekolah. Dengan kata lain, jika ingin menghentikan Hinata, selain hari ini hampir tidak ada lagi kesempatan maupun waktu untuk bertemu langsung dengannya. Aku hanya tahu masalahnya secara tidak langsung, Satoshi berkata dengan suara lemah. Pulang sekolah kemarin, sepertinya Hinata-san dibuat sangat marah atau sedih ya, tapi kita tidak tahu penyebabnya kan? Aku cuma membaca buku sih. Kalau begitu, Chitanda-san yang jadi penyebabnya. Tapi kalau begitu, ceritanya berbeda dengan apa yang didengar Mayaka. Jalan menanjak ini belum sampai ke level yang sebenarnya. Rumah warga berjajar di kanan kiri jalan dan jalan menanjak yang landai itu berlanjut selama beberapa waktu. Dengan mudah, seseorang melewatiku yang saat ini sedang berlari lambat. Mungkin dia murid kelas 2B yang mulai berlari setelah kelasku dan sangat percaya diri dengan kecepatannya. Aku bertanya dengan suara rendah, "Ibara bilang apa?" Saat aku menoleh, Satoshi memperlihatkan wajah seolah terpernyap. Loh, belum dengar? Dia tidak bilang apa-apa. Mungkin tidak ada waktu untuk membicarakannya. Tapi karena ini juga cerita ku dengar darinya, aku sendiri kurang jelas. Satoshi berkata dengan tidak percaya diri sambil menerawang. Kalau tak salah, Hinata bilang Chitanda-san itu orang yang seperti Buddha atau semacamnya. Aku hanya ingat bahwa itu bukan ucapan yang dikatakan dengan maksud buruk. Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang hal itu. Aku hanya tahu Hinata bilang dia tidak akan masuk klub. Itu benar-benar obrolan kemarin? Mungkin kata-katanya tidak sama seperti yang kukutip, tapi sudah pasti itu perkataan kemarin. Artinya Hinata mengatakan 2 hal, tidak akan masuk klub dan Chitanda orang yang seperti Buddha. Kalau begitu, jika diartikan begitu saja, artinya adalah aku tidak akan masuk klub tapi bukan salah Chitanda. Kalau begitu, yang membuat Hinata memutuskan keluar adalah aku. Namun kemarin, aku sama sekali tidak melakukan apapun. Tentu saja bohong kalau kukatakan aku tidak mengingat dan mendengar apa-apa. Sebelum masuk ruangan klub, kami sedikit berbincang. Lalu sambil membaca buku pun ada ucapan-ucapan yang tertangkap telingaku. Akan tetapi hanya itu. Kelihatannya ini memang bukan masalah yang sederhana ya. Benarkah? Namun Satoshi bergumam seperti itu. Kurasa ini masalah sederhana. Anggota baru datang. Dia berubah pikiran. Lalu dia keluar. Itu saja kan yang terjadi?
Satoshi mendorong sepedanya mengikutiku yang berlari ala kadarnya. Memang dasar orang yang hobi bersepeda, kakinya kuat. Akhirnya, Satoshi lanjut berbicara seolah tak punya pilihan lain. Hei Hotaro, mungkin ini terdengar dingin, tapi menurutku kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau Ohinata-san ingin keluar dari klub. Memang benar anak ini menyenangkan dan sepertinya Mayaka juga akrab dengannya. Tapi dalam kasus apapun, kalau orangnya sendiri sudah memutuskan begitu, kita tak punya hak untuk berkata ini itu. Melihat ke arahku, dia menambahkan, lebih tepatnya aku malah berpikir justru Hotaro yang akan berkata seperti ini. Wajar jika dia berkata seperti itu. Sejujurnya, kemarin saat Ibara masuk dengan ekspresi bingung, aku juga berpikir masa bodoh. Mungkin Ohinata punya alasan sendiri. Di SMA Kamiyama, klub yang boleh diikuti secara bersamaan hanya 2 terlepas dari satu klub utama. Jadi wajar saja dia meninggalkan klub sastra klasik ketika ingin masuk ke klub ketiga. Bagaimanapun, tujuannya tidak jelas. Bisa mengikuti olahraga yang ingin dilakukan, mengikuti kegiatan komite, atau bahkan ingin fokus ke pelajaran sekolah. Meski dia punya alasan yang tak terhingga kemungkinannya, klub sastra klasik tidak punya alasan untuk menghentikannya. Sayang sekali kita belum berjodoh. Hanya itulah yang tadinya aku pikirkan. Ada beberapa alasan yang mengubah pikiranku, namun aku tidak berminat untuk menjelaskannya satu persatu kepada Satoshi sambil berlari. Satoshi bisa naik sepedanya setelah ini, tetapi aku harus melalui ini semua dengan berlari. Berlari sambil berbicara itu melelahkan. Aku ingin bicara sesedikit mungkin. Sepertinya sadar bahwa aku tidak membalas, Satoshi meringankan cara bicaranya. Tapi ya, sudahlah. Kalau kau memutuskan untuk menahannya, aku tidak akan menghentikanmu. Jadi, kau ingin memohon-mohon dengan sepenuh hati ke Ohinata-san agar tidak berhenti. Apa itu niatmu? Aku tertohok. Memohon? Iya, menunduk seperti ini lalu berkata, meskipun ada banyak hal yang membuatmu tak senang, tapi aku mohon tolonglah bertahan dulu di sini sebentar lagi. Begitu kan? Satoshi berbicara sambil memeragakan gerakannya, tapi akhirnya ekspresi di wajah Satoshi berubah menjadi heran. Memangnya kau tidak bermaksud begitu? Memikirkannya saja tidak pernah. Benar juga, masih ada cara seperti itu. Akan tetapi, kau sendiri yang bilang Ohinata berhenti karena punya alasan kan? Memangnya memohon tanpa tahu alasannya bisa menyelesaikan masalah? Satoshi menggeram lagi. Tentu bisa dengan cara seperti itu. Memang yang itu bukan tipikal kepribadian Hotaro. Ya, selain paling cepat, meminta maaf tanpa ragu sambil memohon-mohon begitu di luar dugaan akan berhasil dengan baik loh. Begitukah? Rasanya aku tidak bisa percaya. Setidaknya, aku tidak bisa membayangkan semua masalah akan selesai dengan baik jika aku memohon-mohon pada Ohinata. Pertama, aku tidak berpikiran ingin menahan Ohinata. Setelah memohon-mohon dengan mengabaikan berbagai hal, lalu memintanya menulis formulir masuk klub, apakah aku bisa memasang wajah seolah tidak tahu apa-apa? Itu hanya akan menunda masalah besar. Aku suka menghindari masalah dan sangat suka mempersingkatnya. Namun, aku tak suka masalah yang tertunda. Meski sudah berpura-pura tidak melihat masalah, pada akhirnya penyelesaiannya malah akan lebih sulit. Aku tidak punya keinginan untuk memohon. Jadi, kau akan langsung membujuknya? Itu juga merepotkan. Memangnya kau pikir aku jago bicara? Tidak, daripada membujuk panjang lebar, kau adalah tipe yang menyelesaikan masalah dengan kata-kata ringkas serta menggunakan satu kalimat saja. Setelah mengatakan itu, Satoshi menutup mulutnya. Dia menatap wajahku lekat. Tadi kau bilang masalahnya tidak sederhana kan? Jangan-jangan, Hotaro, kau mencoba untuk mencari tahu alasan Ohinata-san keluar dari klub? Rasanya terlalu berlebihan kalau dibilang mencari tahu. Aku hanya mencoba mengingat apa yang sudah terjadi. Kalau hanya mengingat, tidak membutuhkan usaha. Satoshi terdiam seolah sedikit berpikir. Mengingat ya? Begitu dengan kata lain, Hotaro tidak berpikir bahwa penyebab Ohinata-san marah atau sedih terbatas hanya pada kejadian pulang sekolah kemarin. Jadi menurutmu penyebabnya atau mungkin sebaiknya disebut penyebab tidak langsung ada di suatu tempat yang lain?
cukup tajam juga. Aku tahu kemarin aku tidak melakukan apapun. Kalau begitu, mengesampingkan kesaksian Ibara tentang orang yang seperti Buddha mengenai Chitanda, apa mungkin Chitanda bisa membuat Oh Hinata tiba-tiba merasa terluka dan marah besar? Sebetulnya, tidak baik berkata seperti ini. Tetapi kalau pelakunya Ibara, aku akan mengerti. Seolah-olah sedikit kata darinya saja mematikan, bahkan bisa menusuk orang berbaju zirah. Namun jika Chitanda, aku menelangkan kepala karena keheranan. Jadi bisa kusimpulkan penyebabnya bukan hanya kemarin. Dengan kata lain, Oh Hinata memiliki tumpukan suatu perasaan yang tidak bisa ditoleransi sejak dia menjadi anggota sementara di klub. Kemudian hal itu sudah melewati batasnya kemarin. Kau bilang tidak berniat menghentikannya. Sulit ya? Begitulah. Meski Hotaru mencoba mengingat, tidak ada garansi semua informasi yang dibutuhkan akan terkumpul dengan itu saja. Memang, anggota klub sastra klasik tidak selalu semuanya ada berbarengan. Aku pun tidak setiap hari pergi ke ruang klub. Pasti ada hal-hal yang tidak kulihat dan kudengar. Kalau semuanya dimulai dan diakhiri di tempat yang tak ku ketahui, percuma saja memikirkannya. Akan tetapi, meskipun ini bukan hal yang bisa kukatakan kepada Satoshi sekarang, sebetulnya aku memiliki sedikit firasat. Bukan berarti tak ada satu atau dua hal yang menurutku janggal sejak Oh Hinata menjadi anggota sementara klub sastra klasik. Mungkin akan muncul sesuatu jika aku menyusuri hal ini. Mungkin saja firasatku salah, tapi muncul keinginan untuk mencobanya. Lagi pula ada 20 km, terlalu jauh untuk sekedar berlari. Aku berkata, kalau hal yang ingin ku ketahui muncul, aku akan mencoba bertanya. Satoshi menyatukan alisnya dengan curiga. Bertanya, kepada siapa? Aku bilang saja ya, setelah ini aku akan pergi duluan. Tahu, tapi kita akan berpapasan di suatu tempat kan? Lagi pula, aku memperlihatkan sedikit senyum. Ibara dan Chitanda juga akan menyusul dari belakang. Sesaat Satoshi melongo, tapi kemudian dia memasang wajah sebal. Jahatnya, jadi kau memikirkan hal seperti itu? Memangnya kau pikir piala Hoshigaya yang diatur dengan susah payah oleh seksi pekerjaan umum itu apa? Turnamen maraton kan? Sudah kuduga aku mendengar cerita Ibara dan Chitanda. Di sisi lain, aku harus bertemu langsung dengan Oh Hinata hari ini. Untuk bisa menyelesaikan keduanya, maka hanya ada satu cara. Demi menghindari kemacetan, Hoshigaya Cup dimulai dengan membagi kelas berdasarkan jeda waktu berlari saat start. Aku kelas 2A, lalu kalau tidak salah Ibara kelas 2C, dan Chitanda seharusnya kelas terakhir di kelas 2, yaitu 2H. Kalau aku berlari perlahan, lambat laun Ibara akan menyusul. Jika berlari lebih pelan lagi, Chitanda pun akan datang. Oh Hinata kelas berapa? 1B. Pantas saja mau dilihat bagaimanapun kau berlari sangat pelan. Lega. Lebih tepatnya aku sangat lega. Tentu saja tidak mungkin Hotaru berlari sampai akhir dengan serius. Satoshi tertawa seperti itu. Tetapi itu benar-benar tidak sopan. Tahun lalu aku benar-benar berlari. Memang sih aku berjalan di pertengahan entah berapa kilometer atau mungkin sekitar belasan kilometer. Itu fakta. Karena aku sudah tahu rencanamu, aku juga harus segera bekerja. Ada batasnya juga aku kabur dari pekerjaanku. Dia menduduki sedel sepeda gunungnya. Kupikir Satoshi akan segera pergi ketika dia meletakkan kakinya di atas pedal. Tetapi dia malah terlihat ragu untuk pergi. Dia menghentikan gerakannya lalu menoleh ke arahku. Tapi ini kukatakan sebagai sahabatmu. Hotaru, jangan terlalu dipikirkan ya. Biasanya Hotaru memang masa bodoh pada urusan orang lain. Jadi jangan lupa bahwa kau tak punya tanggung jawab apapun dalam kasus Oh Hinata-san ini. Pernyataan yang kejam. Akan tetapi aku mengerti apa yang ingin dia katakan. Sebanyak apapun hal yang kupikirkan dan yang kusadari, pada akhirnya segalanya akan menjadi keputusan Oh Hinata sendiri. Itulah yang ingin dia katakan. Kau dapat membawa keledai ke sumber air, tetapi tidak bisa membuatnya minum. Memang benar, mungkin sebaiknya aku menyadari itu sepenuhnya. Aku pergi ya, ayo bertemu lagi entah di rute mana. Ya,
Satoshi akhirnya mengayuh pedal dengan kuat, padahal dia mulai mengayuh di lereng yang menanjak. Tetapi sepeda gunung itu semakin cepat tanpa goyah. Tidak ada tanda-tanda dia akan berdiri dari sepedanya. Dengan bokong tetap menempel pada sadel, sepeda itu melaju dengan posisi tubuh Satoshi yang condong ke depan. Sambil berlari kecil, aku memperlihatkan punggungnya hingga menghilang. Aku memang bilang akan menanyakan kejadiannya kepada Ibara dan Chitanda, tetapi tidak semudah itu. Meski mereka berhasil mengejarku, kurasa kami tidak akan bisa berbicara terlalu panjang. Apalagi Ibara sepertinya tidak akan mau melambatkan larinya. Mungkin paling banyak hanya 1-2 pertanyaan yang bisa kutanyakan kepadanya. Sementara dia akan bangga karena hasil menyusulku. Aku tidak punya waktu untuk menanyakan segala hal. Kalau aku tidak menentukan apa yang harus kutanyakan sebelum dia sampai, kesempatanku akan terbuang sia-sia. Supaya bisa bertanya dengan benar, berarti aku harus memahami dengan benar juga. Lalu yang harus kupahami di sini adalah Ohinata Tomoko, sang anak kelas 1 SMA Kamiyama, itu orang yang seperti apa? Aku teringat sesuatu. Kemarin setelah Chitanda pulang, Ibara bertanya kepadaku yang masih berada di ruang geologi. Jadi ada apa? Ibara kembali bicara kepadaku yang tidak bisa menjawab apapun. Tidak tahu ya, benar juga kau tidak peduli dengan orang lain sih ya. Dia mengucapkannya dengan nada kasual, namun rasanya menusuk sampai ke hati. Itu bukan hanya karena sepulang sekolah kemarin, aku terus membaca buku. Aku tidak pernah menunjukkan rasa peduli pada Ohinata. Mungkin mengacu pada caraku berinteraksi dengan orang sekitar, Satoshi kadang berbicara seolah-olah aku benci manusia. Itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak salah. Bisa jadi dari pandangan orang-orang, aku terlihat semakin menjaga jarakku dari Ohinata. Aku tidak terlalu tertarik pada apa yang membuat Ohinata senang atau sedih. Itulah yang disebut dengan meremehkan orang. Apakah itu bisa diperbaiki dari sekarang? Dalam 20 km ini, jarak ini terlalu jauh untuk sekedar berlari. Akan tetapi, aku tidak tahu apakah ini jarak yang cukup untuk memahami seseorang. Biar bagaimanapun, aku harus mencoba memikirkannya. Jalan menanjak pun mulai menjadi curam. Tanpa kusadari, bagian kiri dan kanan jalan telah berganti hutan syadar. Aku yang berlari kecil kembali dilewati oleh seseorang. Aku mengenal gadis itu pada bulan April, saat pekan perekrutan murid baru.